Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di tengah hiruk pikuknya banyak membahas mengenai kegagalan Itali, ya. Jadi kemarin itu juga ada pertandingan friendly, ya, yang dimana seperti gue bilang bahwa sangat mengejutkan Jepang mengalahkan Inggris dengan skor 1-0 di Stadion Wembley. Jadi pertama kali nih kayak negara Asia bisa mengalahkan Inggris nih. Nah, terus ternyata agak ramai juga perbincangan karena di pertandingan itu selama 71 menit Inggris di tengah dengan Thomas Tuchel memakai formasi 4-2-3-1 itu memasang Elliot Anderson dan Mainu sebagai double pivot selama 71 menit. Oke. Terus terjadilah perdebatan. Ya, karena Elliot Anderson ini juga diincar oleh Manchester United, terjadilah perdebatan bahwa cocok kok Elliot Anderson sama Mainu. Ini mungkin nih proyek di masa depan Manchester United. Tapi ada juga yang kontra, mengatakan nggak cocok karena melihat hasil, ya, melihat hasil kalah 0-1 dari Jepang. Oke, gue cuma mau ngebahas dari point of view yang berbeda ya, POV. Elliot Anderson Maino, gue juga agak kaget. Jujur gue nggak nonton pertandingannya, gue nonton pertandingannya. Gue nonton Italia lawan Bosnia ya dengan sesak dan mengelus-ngelus dada. Setelah gue tahu, oh dia menang, Jepang menang, Inggris kalah, line up-nya ini oke, agak ribut di beberapa perbincangan fanbase sosial media. Terus gue cari ya, gue nggak mungkin kalau mau bikin konten gue nggak research dulu, nanti akan kelihatan ininya, kelihatan omdonya gitu ya, ngomong doang gitu, kosong omong kosong. Jadi gue coba cari-cari lah pertandingannya ya. Ya jujur dengan link streaming yang ilegal gitu ada beberapa cuplikan, bukan cuplikan sih, game ya. Cuplikan dulu gue lihat, terus gue tadi pagi lah gue coba cari game utuhnya sambil makan gue nonton. Gue nonton pertandingannya memang ya kalau dari sisi Jepang sih gue akui emang bagus banget ya mereka ya, gila. Udah kombinasinya kayak udah saling mengerti, saling memahamin gitu, kompak banget mainnya, alur permainannya nggak ada yang egois, nggak ada yang apa ya, yang pengen menonjol gitu, nggak, bener-bener tuh pelatihnya tuh bisa menguasain banget dressing room tuh. Dan Jepangnya sendiri juga menurut gua secara strategi luar biasa. Mungkin kalau kalau boleh sedikit gue lihat kelemahan Jepang sih sebenarnya, iya mereka lemah di bola-bola crossing itu aja sih ya. Ya mungkin karena ukuran tinggi badan ya, makanya terakhir-terakhir tuh Inggris nyerangnya udah yang crossing-crossing sama mengandalkan corner kick tuh, Maguire udah dipasang terus di depan. Sama sih serangan mereka juga sebenarnya kalau mau gue lihat, Jepang ini ya jangan lo ajak main man to man marking aja, itu susah banget, zonal aja. Kalau mereka udah mulai ke pinggir gitu, sepertiga akhir masuk lapangan terakhir lawan, itu harusnya udah dua orang minimal tuh cover, sehingga paksa mereka untuk crossing menyerang mereka juga jelek. Sebenarnya sih itu kalau gue kelemahannya Jepang ya. Nah kalau dari sisi Inggris gue nggak akan bahas timnas Inggrisnya, tapi gue lihat dari sisi dua pemain yang jadi bahan perbincangan ya, Elliot Anderson dan Mainu. Gue nggak mau ngeliat ini ya, gue nggak akan berpatokan sama poin sofa score ya. Ya kalau poin sofa score sih dua-duanya hijau, 7,8 sama 7,4 kalau nggak salah. Mainu 7,4, Anderson 7,8. Karena Anderson kan main 90 menit ya.
main lu 71 menit. Gue nggak akan memandang ke situ ya. Karena kalau memandang ke situ kan item-item SofaScore kan banyak tuh. Ya aku kasih passing gitu kan, aku kasih tackle, terus clearance kayak gitu-gitu ya. Ya sekarang akurasi passing, kalau passing cuma 2 meter gitu kan ya masa kagak akurat sih, nggak usah masuk tim pemain timnas kalau kayak gitu loh. Ya clearance seperti apa, bola liar lo sapu juga hitungannya clearance. Gue nggak memandang dari SofaScore ya. Cuman gue mana dari waktu gue nonton, gue coba telah dulu dari kekuatannya masing-masing pemain, baru besok kelemahannya dan impactnya terhadap permainan timnas Inggris saat itu ya. Kalau bicara Elliot Anderson, strengths-nya dia atau kekuatannya dia itu yang pertama adalah key passes-nya dia ya. Jujur key passes-nya dia sebagai seorang pemain tengah itu bagus dan mirip-mirip Casemiro. Bukan level Casemiro ya, maksudnya secara key passes tuh mirip-mirip Casemiro. Umpan terobosannya, direct pass-nya itu plus banget buat dia. Visinya dalam bermain, nah ini visi bermain nih ya. Visi bermainnya dia tahu nih, oh temen gue di sebelah sana, oh temen gue di wings ya, gue kasih bola kemana, bola apa yang gue kasih gitu ya. Oh kapan saatnya gue harus passing, kapan saatnya gue harus shooting ke gawang, atau kapan harusnya gue back pass segala macam. Agak jarang sih back pass gue liat dia. Cuman visinya dia yang menurut gue kategori pemain tengah ini cukup bagus ya, bagus. Ya eksekusinya aja sih masih 80-90% ya. Kadang-kadang ya mungkin depannya juga kali ya, depannya Cole Palmer lah, Gordon ya, mungkin kalau depannya Cunha sama Bruno atau Mbumo mungkin eksekusi akhirnya akan lebih, hasilnya outputnya akan lebih bagus gitu ya. Kadang-kadang bolanya mungkin kekencengan, pemain yang nerima passingnya atau umpan terobosannya nggak cepet lari, timing kalau kata bekas pelatihnya STY SJJ, timing katanya, timing larinya, terus kontrol bolanya, first touch-nya ya, itu kan pemain beda-beda, cuman eksekusinya udah bener. Nah terus yang satu lagi yang menurut gua satu plusnya Elliot Anderson itu dia cepat untuk track back ya. Jadi kalau beberapa kali gue lihat tadi pas pertandingan itu pemain Jepang itu udah mulai nyerang, dia udah bisa ada di kotak penalti itu ya. Gua pertama aja dia karena udah terlalu jauh lari ya, mungkin karena dia itu ya pemain yang punya visi kan, tahu gimana harus menempatkan posisi ya. Cuma kan gol pertamanya gol Jepang itu kan sebenarnya karena kesalahan Cole Palmer kan, hilang bola. Nah cepat track back ya, jadi secara defense sih sebenarnya dia bagus, lumayan. Cuman kelemahannya dia yaitu pertama dia kurang menurut gue kurang inisiatif gitu loh dalam memenangkan second ball. Contoh aja di gol pertama ketika Cole Palmer kehilangan bola, kalau instingnya kayak si Mason Mount itu kan dia langsung, oh ini temen gue lagi hilang bola nih gitu ya. Gue nggak tahu apakah ya, itu sebenarnya insting sih sebetulnya ya, insting apa dia ragu ya, atau dia nggak berani, bisa aja loh takut kena kartu segala macem gitu kan. Karena menangin second ball itu kan pasti lo menang main duel gitu loh ya. Menangin second ballnya itu dia inisiatifnya kurang menurut gua ya, instingnya kurang, itu kelemahannya. Kedua, carrying bolanya ya, oke lah mungkin dia nggak jago dribble ya, itu sih no problem bagi gua. Tapi akan lemah juga kalau lo dalam posisi lo lagi di press ya, lo harus bisa keluar dari sebuah tekanan gitu ya, apalagi lo ketika lo harus mau diduelkan gitu ya oleh
pihak lawan di lapangan tengah. Kemudian mungkin yang terakhir adalah gue jarang lihat dia duel sih sebenarnya. Ya, tadi ya sebenarnya mungkin karena tadi carrying bolanya mungkin dia nggak pede atau kurang. Tapi ini di pertandingan ini ya, di pertandingan kemarin ya, gue ngeliat dia agak less duel gitu ya, agak kurang dalam duel body apa segala macem. Nah ini yang jadi kelemahannya Elliot Anderson. Nah dari sisi Maino, dia juga punya kelemahan, punya kekuatan, punya kelemahan. Kekuatannya dia udah pasti duel dia bagus. Ya dia punya kelincahan sih sebenarnya menurut gue ya, kelincahan dia itu yang jadi nilai positif buat dia. Terus dia dalam menangin duel itu cukup bagus ya, menangin duel cukup bagus. Dan yang pasti carrying bolanya ya, gue kan udah bilang kan dia kalau holding bola, carrying bola, main itu bagus. Jadi kalau menangin second ball dia juga bagus ya. Kalau dia untuk mengamankan situasi gitu ya, lagi chaos dia ngamankan situasi, bawa dulu bola ke tempat yang aman, oke, itu dia good. Sama disiplin sih, menurut gue dia disiplin, cukup disiplin dalam posisinya ya, dalam posisinya nih ya. Kayak kemarin Tuchel sih bilang dia agak kayaknya sepertinya agak disuruh lebih agak deep ya mainnya ya. Tapi dia juga punya kelemahan, karena menurut gue kemarin itu seperti yang gue bilang visinya. Sebenarnya visinya udah agak lumayan sih menurut gue ya, dari pertandingan itu ya. Oh gue mau crossing nih, oh gue mau umpan terobosan nih, apa mau long ball gitu. Tapi eksekusinya itu masih ngaco. Long ballnya nggak tahu temennya di mana lah, ke tempat yang kosong, crossingnya nggak naik. Nah eksekusi dari visinya ini nih masih lemah. Ini dari sisi Kobe Maino. Kemudian defendingnya, nah, ya, kalau dia disiplin dalam membangun serangan, disiplin posisinya dia, tapi ketika dalam defend, nah ini ngebaca situasi dalam bertahan itu dia menurut gua masih kurang. Itu Kobe Maino. Sama dia suka telat track back sebenarnya ya. Itu sih udah ini ya, udah bisa lo lihat ya dari sejak game melawan game di Manchester United. Ini pemain begitu di press ya, kehilangan bola dia kadang-kadang suka telat track back. Nah ini yang jadi kelemahannya Kobe Maino. Nah pertanyaannya adalah, bisa nggak sih sebenarnya dua-dua ini dipasang bersamaan? Apakah ini benar jadi projectnya Manchester United? Kalau menurut pendapat United Identity, menurut gue nggak bisa, agak susah. Kalau untuk melawan tim-tim yang dalam arti mementingkan penguasaan bola kayak City, Liverpool, Fulham gitu, mereka bisa cocok. Menurut gue bisa cocok ya, karena ketika kita melakukan transisi ini bisa saling melengkapi. Yang satu visinya bagus, yang satu secara duel menang duel bagus, carrying bolanya bagus. Tinggal kan depannya ya kemarin bukan Cole Palmer kan, kalau kita ada Bruno gitu loh. Tapi kalau misalnya dalam ngelawan tim-tim yang middle block atau low block, menurut gue ini kesulitan, karena mereka tipe dua pemain yang nggak bisa nge-break serangan lawan. Begitu di counter attack, nah yang satu nggak bisa duel, yang satu lupa track back, telat track backnya, habislah kita kalau ngelawan Sunderland, lawan Brentford. Makanya butuh pemain yang lebih fisikal. Malah kalau satu kesimpulan gue, ya sebenarnya Casemiro lagi, Elliot Anderson ini kalau kita mau bermain dengan formasi Carrick, itu sebenarnya mengganti Maino. Kan gue udah bilang Sandro Tonali, Adam Wharton, Elliot Anderson, itu sebenarnya malah posisinya yang harusnya Maino gitu loh. Mungkin agak sedikit upgrade sedikit ya dari sisi Elliot Anderson ya, karena urusan visi dia lebih bagus gitu loh, visi sama kipasnya lebih bagus. Mungkin juga itu alasan Anderson sepertinya lebih memilih ke Manchester City, karena lu udah punya tempat nih, double pivot lo sama Rodri.
Kalau di Manchester United, dia mungkin akan berpikiran bahwa agennya lah, timnya akan pikiran, men, pesaing lu Mainu, lu anak luar, Mainu pemain akademi. Itu sedikit hipotesis gua gitu loh. Karena kalau dibilang di pairing berdua, nggak terlalu cocok sih menurut gua gitu loh. Elliot Anderson itu lebih menjadi sebagai ya penggantinya Mainu, upgrade sedikit level lah dari Mainu. Oke, jadi itu sih menurut gua, tapi kita masih tunggu siapa pemain tengah yang akan dibeli. Sebenarnya ada keuntungan juga sih Itali nggak lolos gitu ya. Jadi kalau memang kita pengen beli Sandro Tonali kan nggak perlu nunggu sampai Piala Dunia. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.